dunia maya sempat digegerkan oleh sebuah video viral yang menyayat hati. Dalam unggahan di media sosial, dinarasikan seorang pengemudi ojek online atau ojol berinisial ATP, tewas mengenaskan akibat diserang menggunakan senjata tajam saat sedang beristirahat. Motor dan telepon genggamnya raib. Peristiwa kelam ini seketika memicu kemarahan sekaligus rasa iba yang mendalam dari netizen dan rekan sesama ojol. Namun, pelarian pelaku kejahatan ini akhirnya terhenti. Tim gabungan Subdit 3 Tahbang Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil membeku pelaku pembunuhan sekaligus pencurian dengan kekerasan tersebut. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, membenarkan penangkapan ini. Pelaku adalah seorang pemuda berusia 25 tahun berinisial RD alias D. Tersangka diamankan pada Selasa dini hari, 14 Juli 2026, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Ia tak berkutik saat polisi menyergapnya di sebuah rumah kontrakan yang terletak di Jalan Bundaran Kamal, Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Kini, statusnya resmi dinaikkan menjadi tersangka. Mari kita putar kembali waktu pada saat peristiwa berdarah ini terjadi. Hari itu adalah Minggu dini hari, 12 Juli 2026, sekitar pukul 3.50 waktu Indonesia Barat. Suasana di perumahan Villa Taman Bandara, Dadap, Kosambi, Kabupaten Tangerang, masih sangat sepi dan gelap. Korban, ATP, yang sehari-hari mencari nafkah sebagai pengemudi ojol, merasa sangat lelah setelah seharian bekerja menembus dinginnya malam. Untuk melepas penat, ia memutuskan memarkirkan sepeda motor Honda PCX miliknya dan beristirahat di sebuah pos atau base camp dekat perumahan tersebut. Di pos itulah, dalam kondisi terlelap, ATP sama sekali tidak menyadari bahwa maut sedang berjalan mendekatinya. Di saat yang sama, tersangka D melintas di area pos tersebut. D yang bekerja sebagai seorang buruh pabrik, awalnya tidak berniat merampok. Namun, pemandangan seorang driver ojol yang tertidur pulas di dekat motor matic yang cukup bernilai itu, memantik pikiran gelap di benak pemuda tersebut. Ketika diperiksa oleh penyidik, D melontarkan pengakuan yang sangat mengejutkan. Malam itu, D sebenarnya sedang didera depresi berat. Ia keluar rumah justru dengan niat awal untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Mengapa? D yang sudah berpacaran selama 2 tahun, ternyata sedang dikejar tenggat waktu. Ia didesak oleh keluarga kekasihnya untuk segera melangsungkan pernikahan, namun ia sama sekali tidak memiliki modal. Beban biaya pernikahan yang menghimpit membuat jiwanya terguncang. Kanit 5 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Arif Rizky Wicaksana, menjelaskan bahwa di tengah kebingungan mencari uang itulah, D melihat korban sedang tertidur. Seketika, niat D untuk bunuh diri menguap begitu saja. Pikirannya berubah haluan secara drastis dari ingin mengakhiri nyawa sendiri, menjadi ingin menguasai harta orang lain. D mendekati korban yang sedang terlelap, lalu dengan perlahan merogoh saku celana ATP demi mencari kunci sepeda motor PCX tersebut. Namun, rencana pencurian rahasia itu berantakan. Saat tangan D menggerayangi saku celananya, korban ATP tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Sadar dirinya sedang dirampok, korban langsung memberikan perlawanan sengit untuk mempertahankan harta bendanya. Kepanikan menyergap D. Alih-alih melarikan diri, ia justru mencabut senjata tajam yang dibawanya dan secara brutal menusuk leher korban. Luka parah di bagian vital tersebut membuat sang driver ojol seketika meregang nyawa di tempat kejadian perkara. D kemudian membawa kabur sepeda motor dan barang berharga milik korban, meninggalkan ATP yang tewas bersimbah darah. Kini, nasi telah menjadi bubur. Pemuda yang awalnya bingung memikirkan biaya pernikahan ini, tidak akan pernah melangkah ke pelaminan dalam waktu dekat. Alih-alih bersanding di pelaminan,
D kini harus bersiap menghabiskan masa mudanya di balik jeruji besi, mempertanggungjawabkan nyawa seorang pekerja keras yang gugur saat mencari nafkah.